Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan konferensi internasional Culture Studies Nusantara ya, atau studi budaya Nusantara tahun 2021 yang diadakan oleh Universitas 11 Maret Surakarta. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tipe dan makna metafora atau satuan ekspresi metaforis dalam tembang dolanan anak. Dalam hal ini tembang dolanan anak Jawa ya. Saya mengadakan penelitian ini bersama dengan teman saya Muhammad Saifuddin dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Satuan ekspresi metaforis dapat kita temukan dalam lagu-lagu dolanan anak Jawa, yaitu lagu atau tembang yang biasanya dinyanyikan anak-anak pada saat bermain bersama dengan teman-teman. Ada 5 lagu yang metaforanya dibahas di sini, yaitu Cublak-Cublak Suweng, Padang Bulan, Gundul Pacul, Ler Iler, dan Sluku-Sluku Bathok. Mengapa yang dipilih 5 lagu ini? Karena lagu-lagu tersebut merupakan lagu dolanan dan kebetulan lagu-lagu itu diciptakan oleh para wali. 2 lagu yang pertama yaitu Cublak-Cublak Suweng itu dan Padang Bulan itu diciptakan oleh Sunan Giri. Adapun 3 yang berikutnya itu Gundul Pacul, Ler Iler, dan Sluku-Sluku Bathok itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah hafal lagu tersebut ya. Hanya untuk menambah ingat kita mengenai lagu-lagu itu bisa saya kemukakan di sini. Yang pertama itu ya ini tidak usah semuanya ya, ini Cublak-Cublak Suweng ya. Cublak-Cublak Suweng ini sekarang sangat terkenal ya, karena dinyanyikan antara lain oleh Mas Alfi Rafutu. Cublak-cublak suweng, suweng tengkel lentar, mambuka tuntung kudal, paungkong lere sapong gulung tele ake sip, sipong tele kopong, sip, sipong tele kopong. Itu ya contohnya. Yang lainnya nanti bisa kita dengarkan di YouTube atau di tempat lain. Berikutnya, satuan ekspresi metaforis atau metafora adalah pemakaian kata, kelompok kata, atau satuan kebahasaan yang lebih tinggi bukan dengan arti yang sebenarnya ya, melainkan
sebagai kiasan yang mirip, dipersamakan atau diperbandingkan. Tetapi yang menjadi cirinya itu kalau metafora itu tidak ada kata bagaikan, laksana, seperti, dan sebagainya di dalamnya. Dalam konteks ini, metafora meresap dalam kehidupan real sehari-hari, tidak hanya dalam bahasa, tetapi juga melekat dalam pikiran dan tindakan, karena pada dasarnya yang metaforis itu pikiran manusia, bukan bahasanya. Itu menurut pendapat Lakoff dan Johnson. Contoh metafora yang ada dalam lagu dolanan, dalam hal ini lagu dolanan lir-ilir adalah tandure wis sumilir, temanten anyar, cah angon, basuh dodot, dan mumpung padang rembulane. Ya. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana tipe satuan ekspresi metaforis dalam lagu dolanan anak Jawa. Yang kedua, bagaimana makna satuan ekspresi metaforis dalam lagu dolanan anak Jawa. Jadi tujuan penelitian ini ada dua, yaitu mendeskripsi tipe satuan ekspresi metaforis, dan yang kedua itu menjelaskan makna satuan ekspresi metaforis dalam lagu dolanan anak Jawa. Dalam metafora terdapat dua istilah, yakni tenor dan wahana, yang berturut-turut merupakan hal yang dibandingkan atau yang dibicarakan, dan hal yang membandingkan atau bandingannya. Ya. Kemudian metafora itu tipe-tipenya ada 4 menurut Ullmann, ya. Menurut Ullmann tahun 2009 halaman 265 itu metafora itu tipenya ada 4, yaitu metafora antropomorfis, yang kedua itu metafora hewani atau metafora binatang, yang ketiga metafora yang timbul karena perpindahan kenyataan dari yang konkret ke yang abstrak atau sebaliknya, dan yang terakhir itu metafora sinestetik. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang diterapkan di sini adalah pendekatan semantik, ya. Itu pendekatan teoretisnya, kemudian pendekatan metodologisnya itu pendekatan kualitatif fenomenologis. Data dan sumber data, ya. Data dalam penelitian ini satuan kebahasaan dalam lagu-lagu dolanan anak Jawa karya Wali Songo yang diduga mengandung metafora. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah lagu dolanan Jawa yang diciptakan oleh Wali Songo. Metode penyajian data itu metode simak. Metode analisis datanya itu metode padan dan metode agih. Adapun metode penyajian hasil analisis data yang diterapkan di sini adalah metode informal. Selanjutnya hasil penelitian yang dapat disampaikan di sini yaitu ada dua, ya, sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang pertama itu tipe satuan ekspresi metaforis lagu dolanan. Yang kedua makna satuan ekspresi metaforis lagu dolanan. Satuan ekspresi metaforis lagu dolanan itu memiliki 4 tipe. Yang pertama, tipenya itu metafora antropomorfis. Dapat dicontohkan dengan adanya satuan ekspresi metaforis pada lagu lir-ilir, ya. Jadi ada lir-ilir, tandure wis sumilir,
ijo royo-royo, sesungguh teman anyar, sesungguh teman anyar. Itu yang termasuk metafora antropomorfisnya itu adalah yang tandure wis sumilir itu ya. Jadi di situ tandure wis sumilir. Tandur itu kan tanaman padi ya. Itu wis sumilir itu artinya itu sudah bangkit gitu. Jadi tanaman padi itu dipandang di sini layaknya seorang manusia atau seolah-olah itu seorang manusia yang bangkit dari tidurnya itu. Maksudnya sudah tampak itu mulai menghijau itu, tak hijau royo-royo, tak sanggup teman dan anyar itu juga termasuk metafora antropomorfis ya, karena di situ ada tandur itu yang diserupakan dengan temanten anyar. Temanten anyar itu kan seorang manusia. Berikutnya ada metafora binatang. Ini dapat ditemukan di dalam Jublak-jublak suweng. Tadi sudah saya nyanyikan lagunya, yaitu Jublak-jublak suweng. Di dalam Jublak-jublak suweng itu kan ada mambu ketundung gudel. Mambu ketundung gudel itu di dalam ceritanya itu dahulu di dalam apa namanya lagu yang disampaikan, yang diciptakan oleh para wali itu ada gudel lewat gitu ya. Jadi ada seekor gudel. Gudel itu kan anak kerbau. Anak-anak sekarang itu sudah kadang tidak mengenal nama anak binatang itu, karena itu di dalam bahasa daerah itu ada, atau bahasa Jawa ya, itu ada nama-nama binatang yang perlu dan anaknya yang perlu dikenal itu, karena itu menyimpan budaya tertentu. Baik, selanjutnya metafora yang ada di dalam lagu itu tipenya itu yang ketiga, tipe metafora dari konkret ke abstrak ya. Kemudian yang keempat tuh metafora sinestetik ya, yang terkait dengan perpindahan panca indera itu. Selanjutnya mengenai makna satuan ekspresi metaforis lagu dolanan, itu ada 5 ya yang di sini itu. Di minimal ada 5 yang sudah ditemukan. Yang pertama itu ajakan untuk pandai bersyukur ya. Jadi di dalam lagu Jublak-jublak suweng itu kan dinyatakan bahwa di sana itu ada tempat anteng, kemudian antengnya itu tenggelantar, itu artinya berserakan, itu banyak ya jumlahnya, itu sebagai simbol adanya keberlimpahan harta benda dan ya tidak hanya yang bersifat material, sebenarnya itu bisa juga yang non material ya, itu karena itu perlu disyukuri. Jadi itu ada satuan ekspresi yang bermakna ajakan pandai bersyukur. Kemudian ajakan bersosialisasi dengan teman itu dapat ditemukan di dalam lagu Padang Bulan ya. Padang Bulan itu diantaranya yang dikenal itu yang kadang ada yang menyebutnya itu lagu Yo Para Kanca ya, Yo Para Kanca. Yang Yo para kanca dolanan ning njaba. Padang bulan padange kaya rena.
Bulanane wis kawe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Itu ya lagunya sih terserah ya sesuai dengan improvisasi kita supaya tidak jenuh gitu. Itu di situ ada ajakan untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian ajakan berendah hati atau tidak sombong itu ada di dalam Gundul-Gundul Pacul. Di dalam lagu Gundul Pacul itu orang disarankan untuk tidak sombong supaya tidak mengalami seperti pelaku ya tokoh utama yang ada di dalam lagu Gundul Pacul itu kan akhirnya itu wakulnya yang tadi disunggi itu kan jatuh terus jadi berantakan, itu wakulnya itu isinya berantakan itu karena banyak tingkah ya orangnya itu. Tingkah itu banyaknya tingkah itu menunjukkan kesombongan ya, kesombongan adikunnya itu. Jadi seseorang itu tidak boleh sombong, baik itu dengan hartanya, ilmunya, ya, kemudian fisiknya dan lain-lain itu ada dasarnya semuanya itu karena ada dasarnya itu milik Allah ya atau milik Tuhan bukan milik manusia itu semuanya hanya titipan. Kemudian ajakan berkesungguhan dalam belajar atau mengisi kesempatan itu ada di dalam lagu Ler Iler ya. Lagu Ler Iler itu yang mumpung jembar segarane mumpung padang rembulane. Lunyu-lunyu panekno kanggo basuh dodo-tira pumiter bedah ing pinggir dondomano jlumatano kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya bukan mumpung jembar segarane mumpung jembar kalangane ya seperti itu. Jadi ini masa muda atau masa sempat yang perlu dimanfaatkan ya. Biasanya orang itu terlena dengan segala kenikmatan itu. Dan kenikmatan-kenikmatan seperti masa muda, masa sempat seperti itu. Yang terakhir itu ajakan untuk senantiasa ingat dan waspada itu dapat ditemukan dalam lagu Sluku-Sluku Batok. Jadi ada lagu Sluku Batok itu kan di dalamnya Batok Elaelo itu Sirama Menyang Solo ya. Itu batok Pak bisa elo ya, itu kan maksudnya itu sebenarnya itu metafora atau satuan ekspresi metaforis agar kita itu dapat mencontoh itu. Batok elo itu artinya itu seperti berzikir itu ya, berzikir la ilaha illallah itu. Jadi senantiasa ingat kepada Allah ya, kita diharapkan senantiasa ingat pada Allah dalam kaitannya itu juga antara lain itu kita supaya tidak terlena dengan keadaan yang sedang terjadi, senantiasa ingat dan waspada. Baiklah, simpulan dari dalam artikel ini adalah yang pertama bahwa di dalam lagu-lagu dolanan anak ditemukan satuan
satuan ekspresi metaforis yang bertipe sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, itu ada metafora antropomorfis, kemudian metafora binatang, yang ketiga itu metafora dari konkret ke abstrak, dan yang keempat metafora sinestetik. Yang kedua, lagu-lagu tersebut termasuk juga metafora yang ada di dalamnya itu bermuatan budaya yang adiluhung, yang maknanya antara lain mengenai satu, pensyukuran atas berlimpahnya anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dua, ajakan untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman. Tiga, ketidakbolehan bersikap sombong. Yang keempat, anjuran untuk memanfaatkan masa muda dan masa sempat untuk menyiapkan bekal kehidupan di masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima itu nasihat untuk senantiasa ingat dan waspada di dalam hidup dan kehidupan kita. Selanjutnya di dalam lagu Turunan Anak Jawa terdapat nilai-nilai budaya yang adiluhung dan layak untuk dilestarikan. Dan di sini satuan ekspresi metaforis terbukti memiliki peran untuk menguatkannya. Buah durian, buah sukun, cukup sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.